8.000 masker dan 10.000 sabun yang diserahkan Gapki ke Kementerian Pertanian bukanlah bantuan pertama yang diberikan Gapki sebagai dukungan penanganan COVID-19 di Indonesia. Lalu apa saja dan kemana saja disalurkannya? Kita akan menanyakannya langsung kepada Sekjen Gapki, Kanya Laksmi Sidarta, yang telah bergabung melalui sambungan Skype. Halo, apa kabar Ibu Laksmi? Kabar baik, selamat sore Mas Bobi. Ya, Bu Laksmi, mungkin bisa dijelaskan dulu bantuan seperti apa yang sudah disalurkan Gapki sebagai bentuk dukungan penanggulangan corona ini? Ya, kemarin itu memang bukan yang kali pertama yang Gapki lakukan terhadap lingkungan, ya, dalam hal ini bersama Kementerian Pertanian. Sebelumnya kita juga dengan kementerian yang lain, dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan anggota Gapki yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Itu juga melakukan kegiatan yang mirip-mirip, ya. Jadi seluruh daerah sudah melakukan hal seperti itu. Nah, yang di Jakarta itulah yang kami lakukan dengan beberapa kementerian dan juga dengan rumah sakit. Ya, lalu Bu Laksmi sudah di mana saja dan mungkin rencananya nanti kemana saja selanjutnya bantuan Gapki Peduli ini akan disalurkan? Yang pasti kemarin kita sudah ada bantu di daerah itu, di Sumatera Utara, di Kalimantan Barat, Sulawesi, Kalimantan Tengah, Riau. Hampir seluruh cabang kami sudah melakukan itu. Nah, tentu saja bukan berarti masing-masing sudah melakukan kita berhenti sampai di sini. Tentu saja kita sambil menunggu juga, kalau ada permintaan kita sedapat mungkin akan penuhi. Nah, selain di wilayah Jabodetabek, apakah juga akan ada bantuan untuk masyarakat di wilayah lain mungkin, Bu? Tentu, karena kan kemarin kita juga selain yang menjadi tempat-tempat di mana anggota kita berada, juga ada kita bantu ke Bali, apalagi kita sekarang yang pusat ada di daerah Jabodetabek, tentu saja kita akan upayakan. Nah, kemarin memang ada permohonan dari wilayah Kementerian Lingkungan Hidup, KLHK, kemudian juga dengan Pertanian, tidak menutup kemungkinan jika kementerian yang lain juga ada permintaan, ya tentu saja kita akan upayakan. Tapi dalam waktu dekat ya dengan kementerian ini dulu, Kementerian Pertanian. Oke, Bu Laksmi, ini kan banyak negara pasar sawit Indonesia saat ini juga terdampak COVID-19, ya, seperti Eropa dan kemudian Amerika Serikat. Ini sejauh mana kemudian dampak dari pandemi ini terhadap industri sawit nasional? Ya, memang semua orang pasti merasakan dampaknya itu turun terhadap ekspornya, terutama untuk sawit, ya. Tetapi kalau di dalam produksi, inilah yang menjadi dilematis buat kita, karena kan ini tanaman jangka panjang, produksi akan berjalan terus. Kita mengupayakan selalu, walaupun kita menjalankan protokol COVID ini di segala lini, bahwa produksi itu sedapat mungkin tidak sampai berhenti, yaitu otomatis sedapat mungkin panen itu terus kita serap. Nah, tetapi penyerapan itu kan akan berlanjut dari satu sektor ke sektor lainnya, yaitu pengolahan di PKS, kemudian ke refinery, dan seterusnya ke produk turunan. Nah, untuk penyerapan dalam negeri, karena sawit ini sangat bermanfaat untuk pangan dan untuk bahan-bahan pembersih seperti sabun, kemudian shampoo, dan alat pembersih rumah tangga lainnya. Nah, kebanyakan memang untuk pangan. Kita sekarang kalau bicara untuk penyerapan dalam negeri boleh dibilang relatif aman, ya. Walaupun ada penambahan penyerapan di dalam energi, yaitu ke dalam biodiesel, tapi dengan kondisi ini permintaan juga relatif menurun, gitu kan, ya. Nah, yang terbesar itu memang adalah ekspor. Ini yang sedang kita cari solusinya. Memang dalam 1-2 bulan ini belum terlalu terlihat, dalam artian tidak terlalu besar. Tapi kalau ini berlanjut terus-menerus sampai 2 bulan ke depan, ya kita terus terang mulai kewalahan juga, karena tangki-tangki penampungan dari produksi pengolahan kita ini sudah mulai hampir penuh lah. Jadi 2-3 bulan ke depan kita belum tahu nih seperti apa. Baik, Bu Laksmi, kita harapkan memang semuanya kembali normal kembali dalam waktu cepat begitu, ya, sehingga tadi industri sawit nasional tidak perlu merugi begitu, dan kemudian kita bisa kembali ekspor lagi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Laksmi, Sekjen Gapki.